Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa antakuna tijaratan antaradi minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di antara kamu secara batil, kecuali ada pernyataan ataupun ada di dalam dirimu suka sama suka atau kerelaan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya kita tidak jelas menjelaskan praktek ataupun bisnis apa yang dilakukan oleh lembaga keuangan perbankan syariah. Salah satu praktek dan banyak digunakan oleh lembaga keuangan syariah adalah apa yang kita kenal dengan praktek murabahah. Murabahah secara sederhana adalah bermakna mencari keuntungan. Ribhu bermakna keuntungan. Maka dalam prakteknya, pelaksanaan transaksi jual beli, kita dengan menggunakan prinsip murabahah adalah ketika si penjual dengan si pembeli mengetahui berapa sesungguhnya harga dasar atau harga pokok dan berapa keuntungan yang akan diperoleh oleh penjual. Jadi praktek murabahah ini adalah sebenarnya salah satu bentuk jual beli yang mana dijelaskan apa yang berapa sesungguhnya modal ataupun pokok dari pembelian barang itu, dan kemudian berapa keuntungan yang akan diambil. Kenapa ini dilakukan? Karena ini adalah salah satu menjaga bagaimana praktek di dalam lembaga keuangan itu adalah ada suka sama suka, antaradi. Ketika kita lihat secara sederhana, praktek ini dilakukan di lembaga keuangan dengan cara bahwa nasabah akan mengajukan pembiayaan, misalnya pembelian kulkas. Maka ketika dia ingin membeli kulkas, maka lembaga keuangan akan menjelaskan harga modal, harga pokok yang dimiliki oleh bank terhadap kulkas itu misalnya 10 juta. Lalu nanti bank akan menjual kepada nasabah dengan harga 11 juta. Jadi jelas di situ berapa keuntungan yang akan diterima oleh bank, berapa modal dan harga pokok yang dimiliki dan harus biaya yang dikeluarkan oleh bank. Maka itulah yang disebut dengan murabahah. Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, fatwa Dewan Syariah Nasional tentang murabahah ini, ada beberapa ketentuan-ketentuan yang harus kita jaga. Yang pertama adalah bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas dari praktek ribawi. Maka salah satu yang dapat menghilangkan praktek ribawi itu adalah ketika sudah ada objek barang yang diperjualbelikan.
Jadi kalau seandainya dia membelikan barang kulkas, lalu dengan kulkas itu dapat keuntungan, maka itu tidak lagi menjadi ribawi. Kalau sudah dijelaskan bahwa pembeliannya 11 juta, maka dia harus membayarnya nanti seharga 11 juta, tidak boleh ditambahkan. Meskipun nanti pembayarannya dengan sistem cicil dan lain sebagainya. Itu ketentuan yang pertama. Yang kedua, barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syar'i. Maka disinilah tadi kemarin kita menjelaskan bahwa ketika nasabah itu mengajukan terhadap bank benda-benda yang tidak termasuk benda-benda yang syar'i, misalnya pembelian minuman keras, pembelian terhadap rokok, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, maka ini adalah yang sesuatu yang tidak boleh dilakukan transaksi jual belinya oleh lembaga keuangan perbankan syariah. Jadi bank syariah mesti memastikan bahwa apa yang dia beli, pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah adalah merupakan sesuatu ataupun benda yang tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah bank harus membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati sesuai dengan kualifikasi. Maka disinilah bahwa salah satu dari prinsip jual beli itu adalah bahwa bank atau seseorang yang akan menjual barang itu mesti dia telah membeli barang itu. Jangan sampai nanti dia belum memiliki barang sudah dijual. Dia belum dapat menguasai bendanya, sudah dijual. Maka disitulah sesungguhnya Rasulullah SAW melarang seseorang untuk menjual, misalnya menjual burung yang masih terbang, karena dia belum di bawah penguasaan, belum di bawah qobat. Jadi dalam konsep seperti ini, maka transaksi jual beli yang ada di lembaga keuangan itu, maka mesti dipastikan bahwa dia telah dikuasai oleh bank, sehingga bank baru boleh melakukan penjualannya. Apa bentuknya itu? Maka bentuknya bank harus mengeluarkan biaya yang atau pembelian terhadap benda-benda yang akan dibeli oleh ataupun pembiayaan yang dimintakan oleh nasabah. Yang keempat adalah bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah, dan pembelian itu harus sah dan juga bebas dari praktik ribawi. Terakhir yang penting sekali adalah bagaimana perbankan kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga jual beli senilai harga beli plus terhadap keuntungan. Nah, inilah yang kita kenal dengan murabah. Lalu kalau seandainya di prakteknya, Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati, ketika orang datang lembaga keuangan, ketika dia minta pembiayaan mobil misalnya, kan dia tidak mobil yang dia bawa. Dia tetap membawa terhadap mobil, tidak membawa mobilnya, tapi membawa duit. Nah, ini praktik seperti apa yang dibangun? Maka sebenarnya ketika transaksi murabahah itu boleh dilakukan perwakilan, sehingga bank yang dia akan membeli dan barang dan akan dijual kembali terhadap nasabah, maka dia memberikan wakil kepada nasabah supaya membeli barang itu. Nah, kalau kita mau contohkan sederhana, misalnya pihak nasabah minta pembiayaan untuk pembelian mobil, lalu nanti mobil tersebut akan dibelikan oleh bank, lalu bank ngasih duit, nih duit, silakan kamu beli, saya wakilkan kepada kamu supaya bisa membeli mobil harga sekian, nanti saya jual kepada kamu dengan harga sekian. Maka inilah dalam konsep prakteknya itu ada dua yang dilakukan. Pertama adalah penyelesaian terhadap transaksi murabahah, kita melakukan transaksi jual beli. Yang kedua, ketika memang bank tidak punya kesempatan karena keterbatasan dan lain sebagainya untuk membeli barang, lalu dia mewakilkan kepada nasabah untuk pembeliannya. Dan yang ketiga yang sangat penting adalah bahwa praktek-praktek murabahah yang dilakukan di lembaga keuangan itu, maka sesungguhnya ketika kita lihat, harus kita lihat rentetan prosesnya ini.
Jadi ada proses transaksi jual beli, lalu ada proses transaksi dalam bentuk wakalah, mewakilkan, dan yang ketiga nanti ada proses terhadap bagaimana cara membayar ketika nasabah sudah membeli. Nah, apakah dia membayar nanti sekaligus atau membayar secara cicilan? Pasti pembayaran tentu dengan cicilan. Karena kalau dia punya duit nasabah ya langsung aja dibayar, kan begitu. Tapi karena nasabah tidak punya duit, maka dia akan membayar dengan cicilan. Jadi untuk itu kita harus tahu bahwa 3 proses ini yang terjadi. Pertama, proses transaksi jual beli. Kemudian kalau seandainya dia tidak bisa untuk membeli barang, maka harus diwakilkan dulu. Ketika sudah selesai perwakilan, lalu nasabah, lalu bank menjual benda barang tersebut, lalu barulah didulukan. Setelah persoalannya selesai, misalnya harganya mobil 150 dengan keuntungan bank sebanyak 50 juta, berarti harga jual dari bank 200 juta, maka bagaimana cara pembayarannya? Nah, disitulah kita melihat bahwa proses sistem pembayarannya, apakah secara tunai atau secara cicilan. Tentu pasti datang ke bank itu orang pembayaran secara cicilan, apakah 10 bulan, 20 bulan, dan lain sebagainya. Jadi inilah yang harus kita pahami. Maka tidak ada satu pun transaksi murabahah itu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip atau yang diajarkan dalam Islam, ketika memang kita sudah menjalankan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional ini. Karena dalam muamalah ini kan kita tahu prinsipnya al-aslu fil muamalah al-ibahah. Prinsip dalam muamalah itu semuanya boleh, kecuali kalau seandainya ada yang dilarang. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.